Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dengan saya di channel Anak Tuhan. Dan kali ini kita bersama hamba, yaitu dengan pendeta Om Yusuf Roni, dimana di sini hambanya membahas tentang khotbah bahwa firman Tuhan ini harus disampaikan dengan tuntas. Bagaimana Om Yusuf Roni ini bilang bahwa sekarang tuh di gereja-gereja banyak yang dibatasi khotbahnya. Secara langsung cuman boleh menyampaikan firman Tuhan itu paling lama ya 20 menit. Sekarang tuh kebanyakan. Ya, banyak yang membatasi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di sini Pendeta Yusuf Roni bilang bahwa kita tuh menyampaikan firman Tuhan tidak boleh dibatasi, harus sampai tuntas. Ya, begitu. Langsung saja kita ke khotbahnya dengan hamba itu Pendeta Yusuf Roni. Dan kita langsung saja setelah pesan-pesan yang satu ini. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Bagi saudara-saudara yang mau didoakan Evangelis Pak Daud Tony, silahkan hubungi nomor admin yang tertera pada gambar dalam video ini. Acara ibadah online via Zoom Pak Daud Tony diadakan setiap hari Senin dan Jumat setiap jam 7 pas, akan tetap admin membuka Zoom jam 6:10 menit. Om adalah seorang pembicara yang sangat dinantikan oleh banyak jemaat di banyak gereja tubuh Kristus di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin di luar negeri juga ya. Dan secara pribadi kami juga banyak mendengarkan khotbah Om, terutama pada waktu Om sering diundang oleh Om Alex ya, di Gereja Betani Surabaya, di mana kami juga bertumbuh dan berasal. Ada banyak yang membuat kami itu terkesan sekali, gitu. Terutama salah satu yang pernah saya ingat itu ada 2 khotbah Om
Yang pertama tentang perjamuan kawin di Kana, itu yang cukup berkesan buat saya, bahwa mujizat ini belum tentu yang pertama, tetapi yang terutama, kata Betul. Kemudian bagaimana mengisahkan tentang Musa dipakai Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, untuk keluar ke padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Itu berkesan sekali buat saya. Nah, tentunya juga nggak bisa dipungkiri dengan pelayanan yang seperti concordance berjalan. Nah, itulah. Ini kok bisa seperti ini, Bisa cerita sedikit nggak? Ya, mungkin karena saya didikan pendeta-pendeta lama ya. Nah, itu jadi banyak berbicara itu Alkitab. Ya, jadi ayat-ayat itu yang lebih banyak yang ditonjolkan, yang bicara. Bahkan kalau kita masuk kabar mempelai atau tabernakel, itu khotbahnya 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Ayatnya bisa ratusan. Wow. Jadi yang memang dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat, yang mereka jadi saya produk itu ya. Jadi sehingga itu yang menjadi beban saya juga, bahwa ya memang itu yang jadi landasan kita. Ya, pengkhotbah itu berkhotbah bukan ingin didengar orang banyak, tetapi supaya orang banyak bisa mendengarkan firman gitu. Luar biasa. Ya, itu arti kalau mau berkhotbah gitu. Dan kalau dibandingkan dengan gereja-gereja sekarang yang sebelum kita naik mimbar ini, kita dibatasin, Pak, 30 menit ya. Kalau lebih 5 menit aja, Pak. Itu gimana sekarang? Pernah digituin nggak? Ya, pernah gitu. Sehingga ada juga yang hanya waktu itu 20 menit gitu. Terus saya bilang, saya harus bicara apa? Baru perkenalan aja 20 menit mungkin. Gitu. Saya bilang, itu baru bacaan kitabnya, saya bilang. Ya sudah Om, 30 menit. Ya sudah, saya coba gitu. Tapi ya memang kurang puas karena akhirnya sejak itu saya belajar mempersingkat, tapi tetap saja jadi sebuah beban gitu. I see. Ya, karena bagaimanapun firman itu harus disampaikan sampai tuntas. Gitu. Betul, sampai jelas gitu. Ya. Apalagi dengan gaya khotbahnya kan selalu melihat akar katanya dari bahasa aslinya gitu ya. Luar biasa, jadi banyak teks itu yang perlu gitu, dipelajari. Itu. Karena harus dilihat dari sudut bahasa, dari sudut latar belakangnya gitu. Lalu pesannya apa gitu. Jadi seumpamanya saya kasih contoh ya. Yesus mengutuk pohon ara. Sudah tahu bukan musimnya. Dicari buahnya. Kadang-kadang agak lucu ya. Artinya ini yang bodoh siapa gitu. Maksud Tuhan kalau saya bergurau seperti itu. Tapi maksud saya adalah sebetulnya kita harus lihat konteksnya. Waktu itu waktu perayaan, di mana banyak orang datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan itu. Karena itulah musim perayaannya. Yesus ingin mengajar muridnya dengan pakai perantaraan. Coba cari buah arah. Tidak ada karena bukan musimnya. Lalu dikutuk pohon itu. Artinya kamu jangan ikut musiman kalau berbuah itu. Gitu, ya. Jadi berbuah harus berbuah, jangan lihat nunggu masanya Natal, masanya Paskah, baru bersemangat. Gitu. Enggak. Gitu. Berbuah itu sepanjang masa, enggak boleh kayak pohon ara, nanti kamu dikutuk kan. Gitu. Tapi kan bukannya di kitab Mazmur 1 dikatakan kamu akan berbuah pada musimnya. Bedanya apa, Om? Ya, musimnya itu sekarang musim dalam arti memang zamannya Yesus. Masa anugerah yang sekarang ini. Itu masanya. Dan tidak pernah habis-habisnya kalau dia nanti berakarnya pada aliran air kan. Ya, kita karena Mazmur itu bahasa sastranya bagus sekali gitu. Betul. Jadi sehingga dia tidak bermaksud wah itu harus mengikuti musim. Gitu. Tapi kan ada musim di sini artinya ada masa-masa. Ada masa Taurat, ada masa anugerah kan. Jadi kalau datang masa
Kristus ini kan Daud menubuatkan akan ada musim anugerah yang dimana kamu akan berbuah lebat. Wow. Itu. Ya. Karena Yesus akan bicara, akulah pokok anggur, kamu carang, jika kamu lepas dari aku, kamu tidak dapat berbuah. Itu. Jadi kita harus menafsirkan Alkitab itu keseluruhan gitu. Nggak bisa hanya lihat satu ayat saja. Gitu. Ya. Orang yang pernah mendengarkan Yusuf Roni ini berkhotbah tidak akan menyangka dengan gaya bahasa yang nyantai, tenang pada saat kita lagi wawancarain. Ibaratnya kalau saya mungkin gambarkan satu analogi, pada waktu Yusuf Roni ini khotbah, ada dua kemungkinan, seperti orang yang mau siap bertinju atau seperti singa yang lepas gitu. Yang mana, Om? Setiap kali saya berkhotbah, saya itu seperti punya beban berat yang harus dikeluarkan, disampaikan. Jadi kadang-kadang berpikir saya harus mulai santai, tapi ketika sudah membicarakan sesuatu yang penting, lupa pikiran saya harus santai. Saya ingin orang harus mengerti gitu ya? Dan ambil keputusan, bukan hanya ngerti. Ambil keputusan untuk menerima apa yang diperintahkan oleh firman itu. Jadi itu merupakan beban berat gitu. Selalu orang tanya, sudah banyak berkhotbah, setiap kali berkhotbah saya tetap agak stres, saya bilang. Oh gitu ya. Gitu. Karena yang mau saya sampaikan ini bukan pikiran saya. Ini firman Tuhan saya ini nanti keliru nggak gitu, salah nggak gitu. Jadi beri saya hikmat, tapi beri saya kelancaran kata-kata, berikan saya juga pikiran yang lancar, gitu. Jadi dari situ, nah itu satu beban. Padahal gitu. Om udah berkhotbah sekian puluh tahun ya Om ya, pengalamannya sudah banyak melanglang buana, tapi tetap masih bergantung sama Roh Kudus untuk setiap kali mau menyampaikan khotbah. Ya bukan hanya menyampaikan, mempersiapkannya pun. Itu. Sebab kadang-kadang ya kita kan, aduh apa yang Tuhan inginkan, bukan bahan yang mana. Betul. Bukan bahan yang mana, tapi apa yang ada di hati Tuhan sekarang gitu ya. Kadang-kadang itu sulit. Nah, saya kebetulan punya partner dulu, almarhum Alex Abraham. Wow. Itu yang punya pewahyuan yang cukup kuat di situ. Ya, sehingga mempermudah saya gitu. I see. Gitu. Nah, jadi waktu kehilangan pertama itu ya saya merasa memang seperti partner yang hilang ya. Wow. Gitu. Jadi tapi lambat-lambat ya. Karena itu yang jadi bebannya itu. Ya, kadang Tuhan inginkan apa itu, pesan Tuhan itu apa, bukan bahan yang mana. Oke, kalau bahan banyak ya Om ya. Oh iya, saya bahan khotbah sekarang saya kotakin berkotak-kotak. Waduh, gitu. Catatan khotbahnya. Iya, gitu. Kadang-kadang saya suka yang lama-lama saya buka-buka lagi, tapi dan bukan pesan Tuhan itu. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton video saya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian dan yang seiman, dan juga share ke sosial media kalian, dan juga kalian bisa share ke grup-grup sosial media kalian seperti grup WA, grup Telegram, dan juga grup Facebook pastinya. Dan sebelum mengakhirinya, saya mau memberi kalian beberapa firman Tuhan. Dan firmannya itu Matius 17 ayat 20. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena engkau kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Gunung itu pun akan berpindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Firman yang kedua, Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman dan tidak bimbang, engkau
bukan hanya akan melakukan yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi engkau juga berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Itu pasti terjadi. Firman yang ketiga, Matius 9 ayat 26. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. 1 Petrus 1 ayat 7. Jika diperlukan, engkau sangat menderita melalui berbagai pencobaan, bahwa ujian atas imanmu itu jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, sekalipun diuji dengan api, yang akan mendapatkan pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada hari penampakan Yesus Kristus. Firman yang terakhir, Yohanes 16 ayat 33. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, agar di dalamku engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan itu dia firman Tuhan yang menguatkan hati kita dan menguatkan iman kita. Ya, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk mendoakan Anda. Ayo kita angkat tangan kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hamba-Mu yang sangat diberkati oleh-Mu untuk membagikan firman dan kebenaran pada hari ini. Dan berkatilah ya Tuhan Yesus, Evangelis Pradoto nih dan juga semua kru yang ada di gereja 1 jam saja. Dan juga Tuhan Yesus, saya berdoa untuk kepada yang setia menonton video ini yang ada pada channel saya, yaitu channel Anak Tuhan. Engkau berkati dan juga kau jaga dan juga engkau pelihara keluarganya dan juga serta anak cucunya. Karena saya percaya Tuhan, channel ini engkau yang mengajarkan dan engkau yang mempunyai channel ini. Bukanlah saya dan bukanlah orang lain, karena saya hanya pengejar, tapi yang punya channel ini adalah engkau. Dan diberkatilah semua yang menonton video ini, dan dijagailah semua yang menonton video ini juga, dan tidak akan mengalami kesusahan. Karena channel ini adalah channel firman Tuhan dan channel kebenaran, bukan channel untuk yang tidak-tidak. Terima kasih Tuhan, saya ucap syukur dan dipatahkan juga oleh-Mu ya Tuhan segala yang mengganggu anak-anak-Mu yang menonton video ini. Segala roh jahat, iblis, setan dan guna-guna Kau patahkan, karena Engkau telah memberkati keluarga mereka yang menonton video ini dan juga melindungi mereka. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala roh jahat dipatahkan. Terima kasih Tuhan, saya ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.